Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, dan yang berinfak di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di bagian akhir malam. Tafsir nomor 381. Ciri-ciri khas mukmin sejati yang disebut dalam ayat ini melukiskan 4 tingkat kemajuan rohani. 1. Bila seseorang memeluk agama sejati, biasanya ia menjadi sasaran kezaliman. Maka tingkat pertama yang harus dilaluinya ialah tingkat kesabaran dan kegigihan. 2. Bila penzaliman berakhir dan ia bebas untuk berbuat menurut kehendaknya, ia mengamalkan ajaran-ajaran yang sebelum itu ia tak dapat mengerjakan sepenuhnya. Tingkat kedua ini bertalian dengan hidup berpegang pada kebenaran, yaitu hidup sesuai dengan keyakinannya. 3. Apabila sebagai akibat melaksanakan perintah-perintah agama dengan setia, mukmin sejati memperoleh kekuasaan. Ketika itu pun sifat merendahkan diri tidak beranjak dari mereka. Mereka tetap bersikap merendah seperti sedia kala. 4. Bukan sampai di situ saja, bahkan rasa pengabdian mereka bertambah besar. Mereka membelanjakan apa yang dirizkikan Allah kepada mereka untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi seperti kata-kata penutup ayat ini menunjukkan, sepanjang masa itu mereka terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan setiap kekurangan mereka dalam mencapai cita-cita luhur mereka untuk berbakti kepada umat manusia di tengah keheningan malam. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah memberi kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula malaikat-malaikat dan orang-orang berilmu dengan berpegang teguh kepada keadilan Allah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tafsir nomor 381a. Kata-kata itu berarti juga sesuai dengan keadilan.
Tafsir 382. Satu fakta yang inti dan tak terbantahkan serta menjadi prinsip dasar setiap agama yang benar adalah keesaan Tuhan. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala tertibnya yang sempurna mengandung kesaksian yang tak dapat ditolak mengenai kenyataan asasi ini. Para malaikat yang adalah penyampai amanat kebenaran kepada para nabi, rasul-rasul Allah yang menyebarkannya di dunia, dan orang-orang saleh yang menerima serta meresapkan ke dalam diri mereka ilmu yang hakiki dari rasul-rasul Allah itu. Semuanya membubuhkan kesaksian mereka kepada kesaksian ilahi. Demikian pula semuanya bersatu memberi kesaksian terhadap kepalsuan gagasan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sejumlah banyak, 3 ataupun 2 Tuhan palsu. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dan tidak berselisih orang-orang yang diberi kitab melainkan setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat dalam menghisab. Tafsir nomor 383. Semua agama senantiasa menanamkan kepercayaan tauhid ilahi dan kepatuhan kepada kehendaknya. Namun demikian, hanya dalam Islamlah paham kepatuhan kepada kehendak ilahi mencapai kesempurnaan. Sebab kepatuhan sepenuhnya meminta pengejawantahan penuh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya pada Islam sajalah pengejawantahan demikian telah terjadi. Jadi dari semua tatanan keagamaan, hanya Islam yang berhak disebut agama Tuhan pribadi atau agama Allah dalam arti yang sebenarnya, meminta pengejawantahan penuh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya pada Islam sajalah pengejawantahan demikian telah terjadi. Jadi dari semua tatanan keagamaan, hanya Islam yang berhak disebut agama Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Semua agama yang benar, lebih atau kurang dalam bentuknya yang asli adalah agama Islam. Sedang para pengikut agama-agama itu adalah Muslim dalam arti kata secara harfiah. Tetapi nama Al-Islam tidak diberikan sebelum tiba saat bila agama menjadi lengkap dalam segala ragam seginya, karena nama itu dicadangkan untuk syariat yang terakhir dan mencapai kesempurnaan dalam Al-Quran. Seterusnya ayat ini menjelaskan surah kedua ayat 63. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa kullil ladzina utul kitaba wal
ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Lalu jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, aku telah menyerahkan seluruh diriku kepada Allah, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi kitab itu dan orang-orang ummi, apakah kamu pun sudah berserah diri? Lalu jika mereka telah berserah diri, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban engkau hanya menyampaikan, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Tafsir nomor 384. Ahlul kitab dan ummiyin atau mereka yang tidak menganut sesuatu kitab wahyu mencakup seluruh umat manusia. Tafsir nomor 386. Bila ahli kitab dan mereka yang tidak menganut sesuatu kitab wahyu atau ummiyin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat petunjuk yang benar. Golongan pertama menerima oleh karena adanya nubuatan-nubuatan jelas yang terdapat dalam kitab-kitab suci mereka mengenai beliau, dan golongan kedua menerima oleh karena adanya kesaksian alam, hati nurani, insani, dan pikiran sehat secara terpadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa